221501. Di sini saya akan membuat video tentang pembelajaran studi hadis yang diampu oleh dosen Ibu Siska Nilasari MA. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran yang merupakan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang bermakna umum, sehingga menjelaskan pengertian hadis, sunnah, kabar, dan astra secara istilah. Menurut muhadisin, pengertian hadis, sunnah, khobar, dan astar Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin masyarakat, tokoh utama agama, panglima perang, pendakwah kepada keluarga, dan sebagainya. Oleh karena itu, segala sesuatu, segala perilaku, baik itu ucapan dan petunjuknya, dimaknai sebagai ajaran Islam atau hadis. Selain hadis, ada beberapa istilah lainnya seperti sunnah, khobar, dan astar dengan makna yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, hadis. Hadis atau al-hadis menurut etimologi atau bahasa memiliki beberapa makna seperti jadid, qorib, dan kabar. Pengertian dari jadid artinya baru, lawan dari makna kata gadim, terdahulu. Dalam hal ini, gadim adalah kitab Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan jadid dimaknai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian sunnah. Sunnah menurut bahasa ialah perjalanan yang pernah ditempuh. Dalam bahasa Arab, sunnah berarti preseden, yang dimana ditiru oleh seorang lain sezaman atau sesudahnya. Dan pengertian kabar dalam bahasa adalah suatu warta, artinya berita yang disampaikan dari seorang kepada seorang. Astar secara etimologis, kata astar merupakan jamak dari utur yang mengandung arti bekas sesuatu atau sisa dari sesuatu. Selanjutnya, struktur hadis yang meliputi sanad, matan, dan rawi. Ada 3 unsur yaitu sanad, matan, dan rawi sebagaimana hadis berikut. Yang pertama, sanad. Sanad dalam istilah lugha dimaknai dengan sesuatu yang kita sadar padanya, baik tembok atau selainnya. Yang kedua, matan. Matan menurut lughat ialah jalan tengah, punggung bumi atau bumi yang keras serta tinggi. Sedangkan dalam istilah matan ialah pembicara, kalam atau materi berita yang disampaikan pada sanad akhir. Dan terakhir, rawi. Yang dimaksud dari rawi adalah seorang yang menyampaikan atau menulis dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar serta diterima dari seseorang guru. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi hadis. Kedudukan hadis, seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia memanfaatkan bahwa kedudukan setelah Al-Quran. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam, dapat dilihat beberapa hal. Yang pertama, Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap bermain kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulnya. Yang kedua, hadis. Banyak hadis yang menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintah Rasul. Fungsi hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran tersebut dapat dipercayai sebagai berikut, yaitu bayan at-takhir. Bayan at-takhir disebut juga dengan bayan at-takhir dan bayan al-isbat. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah penetapan dan memperkuat apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Bayan at-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan ini adalah penjelasan hadis. Terdapat ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujamal, mutalaq, dan amr. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.